Selamat pagi semuanya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Budi, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ani, ada? Ya. Budi? Oh ya, Budi tadi baca doa. Kemudian, Cika ada Cika? Cika ada. Cika ada. Doni? Doni kenapa nggak masuk? Sakit? Oke. Oke, masuk semua kecuali Doni ya. Nah, Ibu sudah bagi kelompok kan pertemuan sebelumnya? Kalian duduk berkelompok dulu ya. Oke. 4 aja, di depan 2, di belakang 2. Nah, sudah siap semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah semua lengkap bahan yang kalian bawa? Oh ya, coba Ibu lihat dulu. Kelompok 1, oke, sudah lengkap. Kelompok 3 nih, mana garamnya? Dipakai ibunya. Masa? Oke, nanti pinjem ke kelompok lainnya. Minta, bukan pinjem. Oke, sudah lengkap semuanya. Nah, ini Ibu bagikan KPD praktikumnya untuk kalian cermati dulu. Dengan penjelasan Ibu dulu ya, baru kalian melakukan praktikum. Kita lihat sama-sama ya. Untuk petunjuk praktikum hukum Archimedes, kalian bisa tulis nama kelompoknya, kemudian kelasnya. Nah, ini tata tertibnya, kemudian aturan dan format penulisan laporan praktikum bisa kalian baca sendiri ya. Nanti tanya Ibu kalau ada yang tidak mengerti. Ibu langsung ke tujuan praktikumnya. Nah, tujuan praktikumnya itu untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hukum Archimedes. Dan bahannya sudah kalian bawa semua kan? Ada gelas, kemudian sendok, kemudian air, telur ayam, dan garam. Sudah ada semuanya? Oke, bagus. Nah, di sini tuh prosedur kerjanya. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, memasukkan air ke dalam wadah. Jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur, airnya tidak tumpah. Yang kedua, masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati yang terjadi. Setelah itu, masukkan 1 sendok garam dan aduk perlahan sampai merata. Yang keempat, masukkan 3 sendok garam dan aduk secara perlahan-lahan sampai merata. Amati kejadian yang terjadi pada tersebut. Kemudian catat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini catatnya di bagian tabel hasil pengamatan. Kita lihat di sini ada 2 tabel, banyaknya garam, ada yang tanpa garam, ada yang 1 sendok garam, kemudian ada yang 3 sendok garam. Nah, peristiwa yang terjadi kalian tulis di sini apakah telurnya tenggelam, melayang, atau mengapung di permukaan, di fluidanya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab di sini. Nah, di sini refleksinya Ibu ganti ke kesimpulan ya. Ini jangan refleksi deh, kesimpulan gitu. Terusnya nanti ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, nanti kalau ada yang masih bingung, nanti Ibu akan bantu keliling-keliling. Oke, selamat bekerja semuanya. Semangat. Bu, Ibu mau tanya, Bu. Bu, ini gelasnya diisi penuh atau gimana, Bu? Oh, itu gelasnya diisi setengah aja ya. Tidak usah terlalu penuh supaya tidak tumpah. Oke, sudah semua
melakukan praktikum. Ya, Ibu lihat tadi sudah bagus kerja kalian. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, sekarang kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ibu butuh kesimpulannya aja. Ayo coba kelompok 2. Kelompok 2, siapa perwakilannya maju? Perkenalkan, saya Cika dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh, telur lebih mudah mengapung di air asin daripada air tawar karena massa jenis telur lebih besar dibandingkan air asin. Hal ini disebabkan oleh hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang terendam dalam zat cair akan mengapung ketika gaya berat dan gaya ke atas antara benda dan zat cair seimbang. Saat telur masuk ke dalam air asin, maka massa jenis telur lebih besar dibandingkan massa jenis air asin, sehingga gaya apung telur lebih besar daripada gaya apung air asin. Hal ini membuat telur lebih mudah mengapung di permukaan air asin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 karena sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, jadi hampir sama semua ya kesimpulan kalian Ibu lihat. Udah pada paham belum apa tujuan kita praktikum hari ini? Iya, untuk mengetahui mengenai hukum Archimedes. Yang selanjutnya akan Ibu perdalam lagi materinya melalui PowerPoint. Ibu share dulu ya PowerPoint-nya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini termasuk ke dalam fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis yaitu zat cair yang tidak bergerak atau diam pada tempatnya. Oke, next. Kita rehat sejenak dulu ya, karena sudah capek tadi praktikum. Jadi kita akan bermain tebak gambar. Siapa yang semangat nih? Oke, kita langsung main aja ya. Rules-nya yaitu menebak potongan gambar yang akan ditampilkan. Kita mulai ya. Gambar yang pertama, buah apa nih ayo? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya kucing, bukan buah. Next, soal selanjutnya. Ada yang tahu ini nama lukisannya apa? Ada yang tahu nggak? Jawabannya lukisan Mr. Bean. Ya. Oke, finish. Ada yang jawab benar semua? Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, gimana sudah fresh kembali pikiran kalian? Oke, kalau sudah begitu, mari kita lanjutkan materi hari ini, yaitu hukum Archimedes. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hukum 1 Newton dan tekanan hidrostatis. Pada masih ingat atau udah lupa? Iya, bagus kalau masih ingat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu punya pertanyaan nih. Kalian pernah lihat kapal laut yang besar banget terbuat dari baja, terus kok bisa sih kapal yang seberat dan sebesar itu mengapung di atas permukaan air laut? Kemudian, kalian kan pernah pasti berenang ya.
Nah, saat kalian berenang pasti ada rasa mengapungnya. Bahkan kalian bisa mengapung tanpa bantuan dari pelampung. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal ini sudah kalian jelaskan di praktikum tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pelajaran hari ini sampai selesai ya. Oke, jadi yang pertama itu penemuan hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 sampai 211 sebelum Masehi. Nah, ini penemunya bernama Archimedes. Archimedes ini punya sejarah yang unik. Dengar ibu cerita ya, dengar dengan seksama. Nah, jadi pada suatu hari di kerajaan Yunani ada seorang raja yang ingin mengetahui keaslian dari mahkota tersebut. Dia ingin mengetahui mahkota tersebut asli emas atau palsu. Nah, diutuslah si Archimedes ini untuk melakukan eksperimen untuk mengetahui keaslian dari mahkota tersebut. Dibawa pulanglah mahkota raja oleh Archimedes ke rumahnya. Archimedes melakukan banyak sekali percobaan untuk membuktikan hal tersebut, tetapi tidak satu pun berhasil. Dengan penuh pasrah, dan Archimedes pun pada suatu sore ingin beristirahat dengan berendam di bak mandi kamar mandinya dengan membawa mahkota tersebut ke dalam bak mandi. Nah, di dalam bak mandi tersebut penuh dengan air. Kemudian saat Archimedes ingin masuk ke dalam bak tersebut, dia melihat di sini ada tumpahan air yang keluar dari bak tersebut. Kemudian dia berpikir, kenapa sih pada saat saya masuk ke dalam bak air, ada air yang keluar dari bak tersebut. Nah, dari situlah dia menemukan cara untuk mengetahui keaslian dari emas tersebut. Kemudian sambil Archimedes tidak memakai pakaian, dia berlari keliling desa menuju sang raja untuk memberitahukan hasil penelitiannya tersebut dengan berteriak, "Eureka, Eureka!" yaitu kemenangan. Nah, di kerajaan, Archimedes melakukan pengukuran dengan mencelupkan mahkota dan emas ke dalam zat cair. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua wadah, yang satu untuk mahkotanya, yang satunya untuk emas. Dicelupkan keduanya, kemudian Archimedes mengukur volume yang keluar dari bak tersebut. Ini kan ada wadah di bawahnya bak ini. Nah, di situ diukur volumenya berapa. Kemudian, untuk mencari massa jenis mahkota diperoleh dengan persamaan di sini. Massa jenis sama dengan massa benda dibagi volume benda. Massa benda Archimedes hitung dengan timbangan atau alat ukur pada zaman tersebut, kemudian volume bendanya dihitung dari air yang keluar pada saat benda tersebut dicelupkan, kemudian dibagi dan diperoleh massa jenisnya. Nah, di sini kita lihat, jika massa jenis mahkota sama dengan massa jenis emas yang dicelupkan di sini, maka mahkota tersebut dinyatakan asli. Ya, jadi begitu sejarah singkat penemuan hukum Archimedes. Akan tetapi, hukum Archimedes ini bukan untuk menentukan massa jenis ini, melainkan saat Archimedes berendam di bak mandinya. Dia berpikir saat dia memasuki bak, kenapa sih ada air yang keluar? Nah, di sini dibahas, akhirnya ditemukan bunyi hukum Archimedes, yaitu jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat tekanan ke atas atau gaya apung yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar di sini. Nah, di gambar ini ada benda yang dicelupkan ke air mengalami gaya yang
berlawanan arah. Gaya yang pertama yaitu oleh gaya gravitasi, kemudian dipengaruhi oleh gaya berat benda tersebut, dan dipengaruhi oleh gaya apung yang diakibatkan oleh fluida di sini. Nah, jadi di situ Archimedes menemukan hukum Archimedes. Nah, jadi kita baca sama-sama di sini. Hukum Archimedes itu adalah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair akan memberikan gaya ke atas atau gaya apung pada benda, di mana besarnya gaya ke atas atau gaya apung sama dengan besar zat cair yang akan dipindahkan. Oke, paham sampai sini anak-anak? Oke, masih connect ya semuanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum Archimedes ini memiliki 3 prinsip. 3 prinsipnya itu apa sih? Nah, di sini ada benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Nah, jadi hal ini akan menjawab tadi pertanyaan dari awal yang Ibu kasih itu ya. Nah, jadi sebuah benda, kita baca sama-sama ya, sebuah benda akan mengapung di atas fluida atau zat cair jika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, di sini yang terapung itu Fa lebih besar dari W, di mana Fa itu adalah gaya apungnya mengarah ke atas, dan gaya beratnya itu W mengarahnya ke bawah. Kalau gaya apungnya besar, maka benda tersebut pasti dapat terapung. Nah, kemudian untuk benda melayang, sebuah benda akan melayang di dalam fluida jika massa jenis suatu zat benda sama dengan besarnya massa jenis zat cair. Kita lihat di gambar di sini, ini kan bendanya melayang dengan Fa sama dengan W. Fa gaya angkatnya ke atas, itu sama besarnya dengan W atau gaya beratnya. Jadi seimbang, jadi bendanya berada di tengah-tengah fluida atau melayang. Nah, kemudian sebuah benda akan tenggelam di dasar fluida jika massa jenis suatu benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kita lihat di gambar di sini, bendanya tenggelam karena Fa lebih kecil dari W, atau gaya angkatnya kan ke atas, itu kecil dibanding dengan gaya beratnya ke bawah. Jadi, gaya beratnya menarik benda tersebut untuk tenggelam. Paham sampai sini anak-anak? Oke, masih paham ya. Kita lanjut ke persamaan hukum Archimedes. Sebelum itu, ada 3 besaran fisika yang mempengaruhi gaya angkat atau Fa. Fa tadi gaya angkat kan? Gaya angkat atau gaya apung di dalam hukum Archimedes. Ada 3, yaitu massa jenis fluida atau Rho, kemudian volume benda, dan gravitasi benda. Ini semua berbanding terbalik. Misalnya, massa jenisnya besar, kemudian volumenya besar, kemudian gravitasinya besar. Bayangin aja, massanya besar, kemudian volume bendanya besar, kemudian gravitasi yang mempengaruhinya itu besar, maka lebih sulit kan benda itu untuk mengapung. Karena massa jenis, volume, dan gravitasi berbanding terbalik dengan gaya angkat atau Fa, maka diperoleh persamaan hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa adalah gaya tekan ke atas dengan satuan Newton. Kemudian Rho adalah massa jenisnya bisa kita peroleh dari yang tadi, rumus tadi saat Archimedes melakukan percobaan yang ini ya, nah ini. Massa jenis sama dengan massa benda per volume benda. Kemudian G adalah gravitasi dengan satuan Newton atau kilogram, dan V adalah volume benda dengan satuan
meter kubik. Nah, di sini penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kapal yang bisa mengapung tersebut terbantu oleh lambung kapal ini. Lambung kapal ini berisi udara sehingga membantu mengurangi massa jenis dari kapal tersebut. Dengan kita baca di sini ya, dengan adanya rongga udara, massa jenis badan kapal tersebut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan rho kapal lebih kecil dari rho air, maka dari itu kapal akan dapat tetap terapung di permukaan air. Gimana, paham anak-anak? Oke, masih paham ya? Nah, kemudian bagaimana kejadian dengan kapal Titanic? Nah, kapal Titanic ini sudah dibahas di hukum ini ternyata. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kejadian kapal Titanic ini kan di filmnya itu dia menabrak gunung es. Nah, gunung esnya itu menyebabkan kerusakan di bagian lambung kapalnya itu, sehingga lambung kapalnya pecah dan air laut masuk ke dalam lambung kapal dan menyebabkan massa kapal lebih berat sehingga tenggelam ke dasar samudra, atau FA-nya lebih kecil daripada W. Gaya angkatnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Kemudian dari hukum Archimedes ini melahirkan inovasi yakni kapal selam. Ada yang udah pernah naik kapal selam belum? Di Indonesia ada nggak ya? Di Taman Mini Indonesia Indah kayaknya ada deh. Ya, untuk masuk ke akuarium wahana gitu kan, ada kapal selamnya di situ. Nah, jadi prinsip kapal selam itu juga ada lambung kapalnya, akan tetapi di sini ada dua. Ada dua kejadian, saat kapalnya ingin menyelam ke dalam laut, maka lambung kapal akan diisi air hingga batasan tertentu, sehingga kapalnya bisa menyelam ke laut. Kemudian saat kapalnya ingin muncul kembali ke permukaan gimana? Iya, lambung kapalnya bakal dikosongin dari air sehingga kapal dapat naik ke permukaan. Selanjutnya ada balon udara. Nah, ini sama prinsipnya, sama seperti kapal selam tadi, hanya saja airnya diganti dengan gas hidrogen atau helium. Jadi, saat balon udara ini ingin melayang, gas akan diisi ke dalam balon yang menyebabkan massa jenis balon ini lebih ringan dibanding udara. Kemudian saat balon udara hendak turun kembali ke tanah, maka gas akan dilepaskan dari dalam balon dan menyebabkan massa jenis balon bertambah besar. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi nih, mana dia pertanyaannya? Jadi di sini ada yang bisa jawab nggak? Jadinya kenapa sebuah kapal yang besar atau manusia tanpa pelampung dapat mengapung di permukaan air? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, benar sekali. Jadi, Ibu tegasin lagi sekali mengapa benda dapat melayang di permukaan air itu karena hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini yang gimana sih? Kita sudah bahas tadi, hukum Archimedes itu mempunyai 3 prinsip, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada fenomena kapal kemudian manusia dapat mengapung itu dikarenakan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, sehingga di sini gaya apungnya atau gaya ke atas lebih besar daripada gaya beratnya. Kemudian seperti kapal selam itu kan berarti melayang ya, berarti FA-nya sama dengan
W atau gaya berat. Nah, untuk kapal Titanic gimana? Pasti kapal Titanic tenggelam karena gaya beratnya atau masanya lebih besar daripada gaya apungnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini, ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ayo, Budi pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, untuk minggu depan, Ibu akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu viskositas dan tegangan permukaan. Jadi, dibaca dulu bukunya, supaya ada materi yang nyangkut di pikirannya. Jadi, saat Ibu menjelaskan, oh ini loh yang dimaksud dengan viskositas, oh ini loh yang dimaksud dengan tegangan permukaan. Ya, jangan capek-capek belajar fisika. Ibu tahu fisika itu rumit, tapi akan membantu kalian suatu hari nanti. Amin. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti kelas fisika hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau tidak berkenan bagi kalian. Ibu tutup. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.